Ibu mau satu orang dulu pimpin doanya ke depan. Ayo. Silakan ke depan pimpin doanya. Ayo pimpin doa satu orang. Mari kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Ya Bapa yang berkata di kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau karena kasih kami yang selalu menyertai. Ya Bapa, kami mau memulai proses mengajar kami kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan dan kepintaran agar dapat menjawab soal-soal yang diberikan jawabannya. Begitu juga berkatalah kedua orang tuanya yang tinggal di rumah, kiranya Engkau memberi mereka kesehatan dan umur yang panjang. Dan pada guru-guru kami berilah mereka ketabahan dan kesabaran dalam mengajar kami, dan berilah mereka kesehatan dan umur yang panjang. Anugerah doa nama yang Tuhan sempurna, hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Lira. Buatkan terlebih dahulu ya Nak ya. Meli, Riyama, Rani, Hadir Bu. Riposa, Hadir Bu. Melisa, Hadir Bu. Hana. Hadir Bu. Oke, sudah semua ya. Jadi pada hari ini materi pembelajaran kita yaitu berkaitan dengan teks tanggapan. Sebelum Ibu mulai, kira-kira pernah nggak kalian dengar istilah kata tanggapan? Pernah. Nah, kalau pernah, siapa yang bisa memberikan contoh atau pendapatnya? Gimana itu yang harus kalian tanggapi? Atau pada saat apa kalian menanggapi? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Nak? Ayo, Fitri. Di berita. Misalnya berita mana yang bisa ditanggapi? Oke, benar sekali. Jadi bisa kita tanggapi itu misalnya berita tentang banjir, karena banjir ini kan suatu fenomena ataupun kejadian yang biasanya terjadi. Dan bukan yang bisa ditanggapi itu misalnya berita tentang banjir. Sekarang mau Ibu tanya, siapa yang tahu apa itu teks tanggapan atau tanggapan? Iya, Esa. Tanggapan adalah penyampaian pendapat tentang suatu peristiwa atau fenomena. Oke, bagus sekali. Nah, perhatikan ke depan ya, Nak. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, peserta didik atau kalian anak-anak Ibu mampu mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan atau pujian dari teks tanggapan. Nah, yang kedua, tujuan pembelajarannya anak-anak Ibu mampu menentukan informasi berupa kritik, sanggahan ataupun pujian dari teks tanggapan. Kalau yang pertama kalian diminta mengidentifikasi, yang kedua kalian diminta menentukan. Nah, yang terakhir tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak Ibu mampu menyimpulkan teks tanggapan, baik itu berupa kritik, saran ataupun sanggahan beserta pujian. Nah, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita saat ini. Nah, sebelum kita lanjut lagi, pada kali ini materinya terdiri dari yang pertama ciri-ciri teks tanggapan. Mary, tolong dibacakan, Nak. 1. Teks membuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi disertai fakta dan alasan. 2. Mempunyai 3 struktur, yaitu informasi, deskripsi, dan penegasan ulang. 3. Mengandung kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan yang dimiliki teks tanggapan kritis. Iya. Jadi ciri-ciri teks tanggapan di sini ada 3. Pertama yaitu membuat tanggapan terhadap suatu fenomena. Jadi ketika kita menyampaikan tanggapan harus didasarkan adanya fenomena ataupun peristiwa. Membagi dulu kelompoknya. Tadi sudah Ibu bagi kelompoknya kan? Sudah. Oke, sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan LKPD. Tapi kalian lihat dulu video pembelajaran yang ada di depan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar?
Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Menyimpulkan isi teks tanggapan adalah memberikan pendapat akhir berdasarkan uraian dalam teks. Selain itu, simpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi, fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Kompetensi dasar ini merupakan materi yang wajib dikuasai peserta didik kelas 9. Kita ikuti yuk bagaimana cara menyimpulkan isi teks tanggapan yang tepat beserta contohnya. Menyimpulkan isi teks tanggapan yang tepat. Ada beberapa cara menyimpulkan isi teks tanggapan. Secara umum, cara menyimpulkan teks antara lain: 1. Baca secara intensif seluruh bacaan dari awal sampai akhir. Membaca teks asli beberapa kali untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang atau penulis. 2. Menentukan kalimat utama. Setelah membaca teks tersebut, tentukanlah kalimat utamanya, termasuk coklat yang sama. Oke, sebentar ya. Jadi, tadi kan kalian sudah menyimak tentang video bagaimana cara kita membuat ataupun menyimpulkan teks tanggapan. Ibu mau tanya dulu, kira-kira tadi apa saja langkah-langkahnya ketika kalian diminta untuk menyimpulkan? Iya, Fitri. Secara umum menentukan kalimat utama dan menentukan ide pokok masing-masing kalimat. Iya, bagus. Kita bisa dengan cara menyimpulkan secara umum berdasarkan ide pokok dari masing-masing tiap paragraf. Nah, itu dia cara menyimpulkan. Nah, sekarang silakan kalian simak video selanjutnya. Sering dan banyak dikonsumsi. Perhatikan kalimat terakhir paragraf di atas. Kalimat tersebut diawali dengan kata jadi, yang merupakan kata kunci dalam menentukan simpulan paragraf. Simpulan paragraf di atas adalah confront couplet termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Cara 2, menyimpulkan isi teks tanggapan dengan menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Oke, dari tadi yang sudah kalian simak, ada berapa cara menentukan ide pokok? 4. Iya, ada 4. Tadi yang pertama sudah dijawab oleh Fitri. Yang kedua, siapa tadi yang menyimak? Apa cara keduanya? Iya, Meli. Menentukan teks tanggapan jawaban dari ide pokok. Oke, bagus sekali. Menyimpulkan teks tanggapan dengan menjawab ide pokok. Nah, itulah dia 4 cara atau 4 langkah-langkah yang perlu kita lakukan ketika kita menyimpulkan teks tanggapan. Nah, jadi setelah kalian simak tadi video yang berisi tentang bagaimana cara menyimpulkan teks tanggapan, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya yang sudah Ibu bagi. Ayo, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Nah, kita akan melanjutkan kegiatan kita yaitu mengisi LKPD yang dikerjakan secara berkelompok. Jadi Ibu minta kerjaannya serius ya, jangan ada yang main-main. Karena kita Ini saya bersama dengan saya bernama Alfian. Dia akan membahas tentang kebijakan pemerintah dalam mengatasi sampah di ibu kota. Buntari, silakan baca petunjuk belajarnya, Nak. Ini saya bacalah teks tanggapan yang diberikan. 2. Paham kemudian jawab pertanyaan yang diberikan.
Kerjakan. Nanti setelah ini kita akan presentasi. Oke, sudah bisa kita mulai? Sudah, Bu. Oke, silakan. Yang pertama tadi presentasi dari kelompok. Ayo, silakan kelompok 1 ke depan dan sampaikan hasil diskusi kalian. Oke, silakan kelompok 1 sampaikan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman, saya Ayo, kelompok mana yang ingin memberikan tanggapannya? Iya, silakan kelompok 2 ya. Ayo, sampaikan tanggapan. Menurut saya penjelasan sudah bagus dalam mengidentifikasi penelusur dan cara. Oke, bagus sekali. Berarti tanggapan dari kelompok 2 ini sifatnya positif untuk kelompok 1. Berarti cara kelompok 1 mengidentifikasi sudah tepat. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo, silakan kembali ke tempat untuk kelompok 1. Baiklah, setelah kita menyelesaikan tugas diskusi kelompok tadi tentang bagaimana cara mengidentifikasi dan menyimpulkan sebuah teks tanggapan, dan tadi juga sudah kita lihat ada 2 kelompok yang melaksanakan presentasi. Ada tadi identifikasi dari kelompok 1 dan kemudian menyimpulkan kelompok 4. Kemudian yang memberikan tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian evaluasi. Jadi Ibu minta kalian mengerjakan 10 soal pilihan berganda, dan ini bukan lagi tugas kelompok, tapi sudah tugas individu. Jadi kalian kerjakan masing-masing. Di sini ada 10 soal, silakan dikerjakan dengan benar dan dengan tepat jawabannya. Fitri, kumpul lagi nak. Ibu mau bertanya dulu sama kalian. Kira-kira setelah kita mempelajari materi tentang mengidentifikasi, kemudian membuat kesimpulan atau menyimpulkan teks tanggapan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Bagaimana pesan ataupun perasaan kalian ketika sudah mempelajari tentang teks tanggapan? Siapa yang mau memberikan tanggapannya? Ya, Esra. Kita tepuk tangan dulu karena sudah selesai menyelesaikan tugas kelompok. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat teks tanggapan. Kalau tadi kita hanya mengidentifikasi dan menyimpulkan, pada pertemuan selanjutnya kita diminta untuk membuat teks tanggapan. Karena